Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo Gibran Rakabuming Raka terbukti memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dan juga stabil. Sejak diluncurkan 3 bulan lalu, Koperasi Merah Putih menjadi angin segar bagi warga desa dan kelurahan. Di berbagai daerah, harga beras, minyak goreng, dan LPG kini lebih terjangkau karena distribusinya ditangani langsung oleh Koperasi Merah Putih tanpa perantara. Namun tidak hanya berada di desa, Koperasi Merah Putih juga berada di pusat kota. Salah satunya Koperasi Merah Putih Melawai yang berada di dalam salah satu mal di kawasan Blok M. Pengunjung mal dapat berbelanja di koperasi ini karena harga produknya terbilang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko umum. Untuk kebermanfaatannya sih lebih ke yang kita tuh ngejual sembako yang dimana harganya lebih murah dibanding di luaran sih. Kayak contoh kecilnya aja kayak minyak kita. Di kita tuh kita 15.700, sedangkan di pasaran lain itu udah dijual sekitar 17-18.000. Namun begitu, meski berada di pusat kota, Koperasi Merah Putih Melawai seringkali menghadapi kendala ketersediaan stok barang untuk dijual. Akan tetapi, Koperasi Merah Putih Melawai masih bisa mendapatkan omset ratusan ribu hingga 2 juta rupiah per harinya. Tidak hanya kendala stok barang, Koperasi Merah Putih Melawai juga mengalami kendala keterbatasan modal awal dan ketersediaan tempat usaha yang secara tidak langsung mempengaruhi pemasukan dan keuntungan koperasi. Kalau untuk mendukung dari pemerintah, sampai saat sekarang itu belum ada. Contohnya mungkin di bidang modal, modal memang dari koperasi kami itu modalnya belum ada. Dan kami perlu dorongan dari pemerintah untuk memberi modal usaha bagi seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih kini telah tersebar di berbagai titik di Indonesia. Pengamat ekonomi dari Selios, Bima Yudhistira menyatakan berbagai pembenahan diperlukan oleh program Koperasi Merah Putih ke depannya. Ini harus dipastikan dulu kesiapan SDM, kesiapan pengelolaan keuangannya, apalagi ini akan melibatkan pinjaman dari Himbara, agunan dari dana desa, atau dana desa yang dipakai langsung untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga model bisnisnya yang harus disiapkan. Karena kalau dia jatuhnya hanya koperasi simpan pinjam, apalagi program pemerintah pusat, ini banyak nanti susah mengembalikan dana pinjaman karena dianggap hibah dari pemerintah. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan tidak menjadi kompetitor dari UMKM yang juga menyalurkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Ini kan jadi penyalur LPG minyak kita. Ini harus dipastikan nih bahwa dia tidak menjadi kompetitor atau kanibal dari agen UMKM yang selama ini sudah menyalurkan berbagai komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, pupuk termasuk juga. Meski masih terdapat berbagai kekurangan, namun kehadiran Koperasi Merah Putih menunjukkan upaya pemerintah untuk membawa semangat koperasi masuk ke ruang publik. Koperasi Merah Putih ke depannya diharapkan mampu menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat tanah air. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
1 tahun ekonomi rakyat berjalan, janji penguatan ekonomi kini nyata dirasakan warga desa Aeng Batu-Batu di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri setahun sukses mendukung kebutuhan warga dengan berbagai layanan ekonomi dan juga kesehatan. Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar menjadi salah satu koperasi percontohan di Sulawesi Selatan. Mulai dirintis pada Februari 2025 dengan berbekal anggaran 200 juta rupiah yang bersumber dari dana desa, koperasi ini menghadirkan berbagai layanan ekonomi untuk mendukung kebutuhan warga setempat. Layanan tersebut berbentuk unit-unit usaha seperti gerai simpan pinjam syariah, agen pergudangan dan juga pupuk, agen pos, gerai saprodi pertanian, kafe desa, agen bank, pangkalan gas, apotik, klinik kesehatan, dan gerai sembako. Keberadaan koperasi ini langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat, dan salah satu unit usaha paling favorit adalah gerai sembako. Dengan harga yang lebih murah, Mama tidak perlu lagi berbelanja beras, minyak, dan juga gula keluar desa. Ada 50-an warga ya kurang lebih. Jadi perputaran uang di sini bisa sampai berapa itu, Bu? Bisa sampai 10 jutaan. Iya, diputar terus. Iya. Ibu, saya juga melihat tadi di sini ada berbagai produk yang bukan produk luar begitu, tapi produk dari desa ini sendiri. Bisa dijelaskan Ibu itu produk apa dan kenapa dijual di Koperasi Merah Putih ini? Ini kerupuk kelor dibuat oleh masyarakat desa Aeng Batu-Batu dan dijual di Kopdes Merah Putih Aeng Batu-Batu. Jadi dibuat sama siapa aja di sini, Bu? Masyarakat. Masyarakat di sini. Iya. Dijualnya dengan harga berapa, Bu? Kalau ini harga 20.000. 20.000. Iya. Banyak peminatnya? Alhamdulillah banyak. Apa aja, Bu, selain kerupuk kelor? Ada kerupuk kenikir dan bepang. Saya sangat terbantu dengan adanya Kopdes di Desa Aeng Batu-Batu ini, terutama sembakonya karena harganya di luar dari toko-toko yang lain, maksudnya murah dan iya. Jadi selama ada Kopdes ini Ibu sudah belanja di sini terus, sudah tidak ke tempat-tempat belanja lainnya? Iya, tidak pernah selain di sini. Untuk harapannya ke depannya adanya Kopdes, mungkin sarang juga agar berjalan lebih baik lagi nih, Bu, selama beberapa tahun ke depan. Semoga Kopdes di Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu ini tambah ditingkatkan lagi, maksudnya dari segi pengisian sembakonya kayak gula, beras maksudnya ditingkatkan lebih banyak lagi. Dalam menjalankan Kopdes Merah Putih, omset penjualan di gerai sembako untuk 3 hari pertama pasca launching menembus 45 hingga 50 juta rupiah. Dengan optimis dapat menembus angka 500 juta per bulan atau kurang lebih 6 miliar rupiah per tahun untuk omset gerai sembako. Kehadiran Koperasi Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu menunjukkan bagaimana desa dapat menjadi pusat inovasi ekonomi berbasis masyarakat. Dari kebutuhan sehari-hari hingga layanan kesehatan, koperasi ini menjadikan Desa Aeng Batu-Batu dapat menjadi desa yang mandiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, Zulkifli Gafar, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana realisasi dan juga evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto? Kita tanyakan ke rekan Syamsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan. Syamsul, apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dari program Koperasi Desa Merah Putih? Ya, baik Ren dan pemirsa, tentunya kehadiran Koperasi Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu ini sangat bermanfaat sekali bagi warga sekitar. Setidaknya warga tidak perlu lagi keluar dari desa ini untuk mendapatkan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Karena tadi dari pantauan kami lihat bagaimana persediaan dari Koperasi Merah Putih yang ada di sini. Meskipun saat ini memang sudah menipis itu karena minat dari warga Desa Aeng Batu-Batu ini untuk berbelanja di Koperasi Merah Putih ini memang sangat tinggi. Dan memang selain persediaan yang tinggi, kemudian ternyata di sini Koperasi Merah Putih ini
arsitek bangunan dari Koperasi Merah Putih ini mirip loh dengan Istana Negara. Mungkin ini salah satu menjadi daya tarik gitu Rendra dan pemirsa, kenapa warga ramai datang ke sini. Nah, Rendra, ini saya sudah bersama dengan Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Desa Aeng Batu-Batu dengan Bapak Muhammad Ayub Darwis. Selamat siang, Pak. Ya, siang Bapak. Pak Ayub mungkin panggilan akrabnya, Pak ya? Iya, Pak Ayub. Bagaimana sekarang kondisi dari Koperasi Desa Merah Putih? Karena kan ini baru 3 bulan nih sejak di launching, dan informasi yang kami peroleh bahwa daya tariknya sangat tinggi pada masyarakat, banyak warga yang datang untuk memenuhi kebutuhan di sini. Sekarang kondisi seperti apa? Alhamdulillah kondisi dimulai dari launching, kita alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini karena melihat respon dari masyarakat sangat baik, membeli kebutuhan-kebutuhan pokok tidak jauh lagi dari desa yang awalnya harus ke Makassar untuk mendapatkan bahan-bahan pokok yang murah. Sekarang warga tidak jauh lagi dari desa, bahkan semua warga di sekitaran desa merapat ke kantor Koperasi Desa Merah Putih untuk mendapatkan bahan-bahan pokok yang murah. Karena di Koperasi Desa Merah Putih kita pastikan bahwa semua harga pokok itu di bawah harga head. Misalnya harga tabung gas yang biasanya di luaran sana 18.500, bahkan ada yang di atas head, kita menjual di bawah head yaitu 17.500, gula di 14.500, minyak di bawah head, dan lain-lainnya. Itu kami pastikan bahwa semua kebutuhan pokok warga di Desa Aeng Batu-Batu dan sekitarnya itu mendapatkan harga di bawah dari tempat-tempat yang lainnya, Pak. Saya tadi melihat persediaan sudah terlihat menipis ya. Itu artinya minat warga untuk membeli memang sangat tinggi ya? Ya, artinya minat di masyarakat itu sangat tinggi karena kita kadang juga kehabisan stok. Dan untuk mendapatkan stok dari Bulog dan ID Food itu pun kadang-kadang stok terbatas, sehingga kita biasa kadang bahkan kosong 1 hari 2 hari untuk dapat mendapatkan stok dari Bulog dan ID Food, Pak. Tentunya harapan ke depan seperti apa nih? Kami berharap stok minyak untuk diberikan kepada KDMP dan gas dan lain-lainnya itu karena kan untuk gas kami sekarang stoknya hanya 200 tabung per bulan. Kami sangat berharap untuk stok di tabung itu karena melihat kebutuhan warga di desa sangat banyak. Itu kami setiap hari itu ketika diantarkan langsung sudah habis. Bahkan banyak warga yang datang itu tidak mendapatkan stok tabung harga di bawah harga itu, Pak. Baik, Pak Ayub, terima kasih banyak atas informasinya. Tentunya kita sama-sama berharap agar Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu ini itu persediaan yang dimilikinya banyak sehingga kebutuhan warga bisa terpenuhi lebih banyak lagi. Kan tadi sampaikan bahwa saat ini memang kondisinya stoknya agak menipis sehingga warga kemungkinan masih kesulitan untuk mendapatkan barangnya. Namun nantinya ketika suplai sudah datang, tentunya banyak warga kembali yang datang ke sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dulu mungkin informasi dari Takalar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Rendra di studio. Terima kasih informasinya Samsul Marif dari Takalar, Sulawesi Selatan.